Perkenalkan, nama saya Nadif Badasa Masyam dengan NIM 104022400066. Saya dari kelas AK 4803. Perkenalkan, nama saya Novel Lido Minggu Sasibuan dengan NIM 104022400246. Saya berasal dari kelas 4803. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu dari case 1 sampai dengan case 3. Untuk case 1 yaitu sales budget preparation, kasus ringkasnya adalah Greentech akan meluncurkan produk baru, yaitu sebuah botol air ramah lingkungan pada tahun 2024. Nah, proyeksi awal penjualannya itu adalah sebesar 15.000 unit dengan harga jualnya adalah $25 per unit. Untuk penyusunan sales budget awalnya adalah 15.000 unit dikalikan dengan $25, maka didapatkan adalah $375.000. Ini adalah merupakan penjualan yang dapat dianggarkan. Nah, untuk volume harganya naik sebesar 5%, maka penjualannya adalah 15.000 unit dikalikan dengan 1,5, maka didapatkan adalah 15.750 unit. Nah, total pendapatannya adalah 15.750 unit dikalikan dengan $25, maka didapatkan adalah $393.750. Nah, pendapatannya ini meningkat sebesar $18.750. Jika harganya turun sebesar 10%, maka harga jual barunya adalah $25 dikali 0,9, maka penjualannya adalah $22,50. Nah, pendapatan barunya adalah 15.000 dikalikan dengan $22,50, maka didapatkan $337,500. Nah, pendapatannya akan turun menjadi $37,500. Untuk penjualan penyesuaian cost strukturnya, jika harga turun, nah perusahaan harus menyesuaikan struktur biayanya agar profitnya tetap terjaga. Langkah-langkah yang dapat dilakukan agar tetap terjaga adalah yang pertama, efisiensi biaya variabel. Yang kedua, optimalisasi biaya tetap. Yang ketiga, produktivitas dan inovasi. Dan yang terakhir adalah pemasaran strategi. Nah, yang kedua adalah case 2 yaitu managing overhead cost. Kasus ringkasnya adalah Blueprint Ltd memproduksi produk kertas dengan fixed overhead-nya adalah sebesar $500.000 per tahun. Variable overhead-nya adalah $4 per unit, dan produksi yang direncanakan adalah 100.000 unit. Yang pertama itu adalah overhead budget awal. Nah, perhitungannya adalah variable overhead sama dengan 100.000 dikalikan dengan $4, maka yang didapat adalah $400.000. Maka total overhead-nya adalah $500.000 ditambah dengan $400.000 sama dengan $900.000. $900.000 merupakan total overhead budget awal. Nah, jika dampak produksinya turun 10%, maka produksi barunya adalah 100.000 unit dikalikan 0,9 sama dengan 90.000 unit. Maka variable overhead-nya adalah 90.000 unit dikalikan dengan $4, dan maka yang didapat adalah $360.000. Nah, total overhead-nya adalah $500.000 ditambah $360.000, maka keseluruhannya adalah $860.000. Nah, maka terjadi penurunan biaya totalnya sebesar $40.000. Untuk mengelola overhead pada saat produksi menurun, maka diperlukan 3 strategi ini. Yang pertama, mengkoordinasikan kapasitas idler. Yang kedua, mengevaluasi komponen fixed cost. Yang ketiga, menggunakan rolling budget. Nah, untuk kenaikan bahan baku sebesar 15% dan penerapan lean manufacturing, untuk mengatasi biaya itu, maka perusahaan dapat menggunakan prinsip lean manufacturing yang sejalan dengan continuous improvement. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah mengeliminasi aktivitas tidak bernilai tambah. Yang kedua, menerapkan sistem just in time.
Yang ketiga, melakukan perawatan preventif untuk menghindari downtime mesin. Yang keempat, menggunakan pelatihan lintas fungsi agar karyawan lebih fleksibel. Untuk ketiga yaitu budgeting for marketing expense. Kasus ringkasnya adalah Vision Glow merencanakan kampanye pemasaran pada tahun 2024 dengan yang pertama memakai online marketing sebesar $100.000. Yang kedua itu tradisional medianya sebesar $50.000. Tetapi biaya iklannya akan diperkirakan naik sebesar 20%. Nah, yang pertama yang kita hitung adalah budget awalnya. Budget awalnya di sini adalah $100.000 ditambah dengan $50.000, maka total budget awalnya adalah sebesar $150.000. Nah, yang kedua adalah jika kenaikan 20% pada online marketingnya, maka kita akan menghitung $100.000 dikalikan dengan 1,2, maka didapatkan hasilnya adalah $120.000. Nah, total barunya adalah $120.000 ditambah dengan $50.000 sama dengan $170.000 pada online marketing. Nah, total meningkat sebesar $20.000 dari anggaran awal. Nah, strategi optimasi pengeluaran pemasaran kita dapat menggunakan 4 cara. Yang pertama, mengalihkan anggaran ke saluran dengan ROI tertinggi, misalnya media sosial. Yang kedua, kita menggunakan data analitik untuk mengukur efektivitas tiap kanal pemasaran. Yang ketiga itu mengurangi ketergantungan pada media tradisional yang kurang efisien. Yang keempat, menegosiasikan tarif iklan digital atau menggunakan model berbasis performa. Nah, untuk yang keempat, mengevaluasi efektivitas saluran pemasaran. Nah, kita dapat menggunakan 4 indikator, yaitu ROAS, yaitu Return on Advertising Spend. Yang kedua, Conversion Rate. Yang ketiga, Customer Acquisition Cost atau CAC. Yang keempat, Engagement Rate untuk kampanye online. Nah, Di sini saya akan menjelaskan tentang case 4. Dengan kasus, Piltek memperkirakan membutuhkan 50.000 tenaga kerja untuk memenuhi target produksi di tahun 2024. Dengan rata-rata upah tenaga kerja adalah $20 per jam. Perusahaan berencana menerapkan otomatisasi yang dapat mengurangi jam kerja sebesar 10%, dengan biaya investasi awal yaitu sebesar $50.000. Dengan anggaran biaya tenaga kerja tahun 2004 berdasarkan perkiraan awal, dengan perhitungan 50.000 per jam dikali dengan $20 per jamnya, yaitu didapatkan sebesar $1 juta. Dengan hasil itu adalah anggaran tenaga kerja awal. Lalu untuk dampak pengurangan jam kerja sebesar 10% dengan biaya tenaga kerja setelah pengurangan yaitu 45.000 dikalikan dengan $20 sama dengan $900.000. Nah, dan jadi dengan penghematan tersebut didapatkan bahwa $1 juta dikurangi dengan $900.000 dan tadi didapatkan yaitu $100.000 per tahun. Dengan begitu kelayakan investasi otomatisasi yaitu investasi awal $50.000 dengan penghematan tahunan $100.000. Didapatkan payback period sama dengan 0,5 tahun atau sama dengan 6 bulan. Nah, dampak terhadap tenaga kerja dan moral, walaupun otomatisasi menguntungkan secara ekonomi, pengurangan jam kerja bisa menimbulkan kekhawatiran kehilangan pekerjaan, penurunan moral kerja, resistensi terhadap perubahan. Lalu untuk strategi penanganannya dalam perusahaan yaitu melakukan reskilling dan pelatihan ulang, menempatkan kembali pekerja di bagian lain, atau menyampaikan perubahan secara transparan agar moral tetap tinggi. Lalu untuk case 5, dengan kasus Outtech berencana membeli mesin baru senilai $1 juta untuk meningkatkan kapasitas produksi sebesar 20% pada tahun 2024. Namun bila penjualan tidak meningkat, kapasitas tambahan mungkin tidak digunakan sepenuhnya. Untuk manfaat investasi modal, kapasitas meningkat 20% dapat memenuhi lebih banyak permintaan. Potensi efisiensi operasional dan penurunan biaya produksi per unit. Meningkatkan produktivitas dan
keandalan mesin baru. Lalu untuk resiko jika penjualan tidak tumbuh, overcapacity bisa melebihi biaya tetap per unit naiknya. Penurunan margin dan ROI. Risiko arus kas terganggu karena biaya penyusutan tinggi. NPV bisa negatif bila permintaan tetap rendah. Untuk analisis ekonomi investasinya dengan asumsi umur ekonomis mesin sama dengan 10 tahun, tingkat diskontonya 10%, dan contribution margin rasionya yaitu 30%. Setelah dihitung didapatkan bahwa perusahaan perlu menambah penjualan sekitar 542.500 dolar per tahun agar investasi mesin baru impas. Dengan ini, keputusan dan strateginya, jika perusahaan yakin permintaan naik lebih dari 10-11% dari penjualan awal $5 per juta, investasi layak diteruskan. Jika pasar belum pasti, tunda pembelian agar pertimbangan sewa atau kerjasama produksi. Untuk case 6, Home Comfort menjual dua lini produk, yaitu pertama basic furniture dengan penjualan 10.000 set dengan harga $500. Lalu premium furniture dengan 5.000 set dengan harga $1.000 dengan total pendapatan awal yaitu $10 juta. Perusahaan tetapi perusahaan khawatir dengan kenaikan biaya bahan baku 5% dan penurunan permintaan 10%. Nah, dengan dampak ini biaya bahan baku dan penurunan permintaan didapatkanlah yang pertama, untuk permintaan turun 10% dengan total pendapatan baru di angka $9 juta. Lalu dengan biaya bahan baku setelah kenaikan 5% didapatkan total bahan $3.543.750. Dengan itu margin tersebut turun di angka $753.750. Dan rencana kontingensinya yang pertama, negosiasi kontrak harga bahan baku jangka panjang agar tetap stabil. Lalu meningkatkan efisiensi produksi meminimalkan waste. Lalu fokus menjual barang margin dengan tinggi. Kendalikan biaya tetap dan tunda pengeluaran non prioritas. Lalu gunakan analisis sensitivitas secara rutin untuk memantau dampak perubahan harga, bahan, dan permintaan. Untuk peranan analisis sensitivitasnya yaitu pertama mengetahui seberapa besar laba berubah saat asumsi biaya volume berubah. Lalu mengidentifikasi faktor yang paling memengaruhi laba. Untuk mempersiapkan skenario alternatif yang optimis, realitas, dan pesimis.